Benarkah aku akan menikah? Ibu, semoga arwah ibu di surga menjagaku. Dasar perempuan tak tahu malu. Kurang ajar. Kenapa kau terus memukul orang? Tak hanya dia yang akan kupukul, kau juga akan kupukul. Kamu. Aduh, Ayah, ibu, Sheng Yilan sudah gila. Hentikan. Sheng Yilan, kenapa kau bertindak gila begini? Tanyakan saja pada putri kesayanganmu itu, mengapa dia berselingkuh sepagi ini. Memang pantas jadi anak perebut suami orang, pacar kakaknya sendiri pun berani direbut. Ternyata sifat tak tahu malu dan perilaku buruk itu memang menurun. Keterlaluan. Sheng Yilan, kau sakit ya? Kenapa kau memukulku? Utang ayah dibayar putrinya, memangnya kau tak tahu? Sheng Yilan, aku tahu kau membenciku sejak kecil. Tapi kalau kau membenciku, lampiaskan saja padaku. Kamu, kenapa memperlakukan adikmu seperti ini? Sudah, berhenti pura-pura. Setahuku, Sheng Xier besok akan menikah dengan lelaki keluarga Gu kan? Aku penasaran bagaimana reaksi pria keluarga Gu itu jika dia mengetahuinya. Yang akan menikah dengan keluarga Gu besok bukan adikmu, melainkan kamu. Apa? keluarga Gu mencari istri untuk pasien vegetatif itu. Tentu saja si R tidak mungkin pergi, jadi hanya kamu yang bisa pergi. Kamu harus patuh dan menikah saja. Lagi pula keluarga Gu tetap saja sangat kaya. Kalian berhak apa memutuskan untukku? Kalian ingin aku menikah? Tidak mungkin. Kembalikan kalung ibuku padaku. Jika kamu ingin mendapatkan kembali satu-satunya barang peninggalan ibumu, kamu harus patuh dan menikah saja. Kalau tidak, bukan hanya aku akan menghancurkannya. Kuburan ibumu juga akan kupindahkan. Seumur hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Baiklah, aku akan menikah. Kembalikan kalung ibuku padaku. Saat kamu kembali nanti, aku pasti akan menyerahkannya padamu. Tuan dan Nyonya, kami pergi dulu. Baiklah, baiklah. Nona Sheng, jangan terlalu sedih keluarga Gu. Apakah Nona dari keluarga Sheng ini tidak waras? Senangnya, bukan hanya aku mendapatkan kembali kalung ibu, tapi juga berhasil melepaskan diri dari keluarga Sheng. Ibu, jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan merebut kembali semua harta milikmu. Zongjun, lihat dia. Tidak apa-apa, kalung ibunya ada padaku. Saat dia kembali nanti, aku akan memberinya pelajaran. Mana kalungku? Di mana kalungku? Di mana kalungmu? Itu Sheng Yilan. Dasar tidak tahu berterima kasih. Tunggu saja pembalasanku. Ini pasti si R ya. Cantik sekali. Nyonya besar, Anda harus menahan diri. Kalau tidak, menantu perempuan ini bisa ketakutan. Halo nenek. Menantu perempuan, menikah dengan keluarga Gu. Kamu tenang saja. Nenek pasti tidak akan mengecewakanmu. Nyonya muda, ini adalah Nyonya besar. Hadiah untuk kedatangan Anda. Nenek sudah tua. Selera ini tidak bisa mengikuti kalian para pemuda.
Jadi saya hanya memilih beberapa hadiah yang praktis. Kalau tidak suka, kamu bilang saja pada nenek. Nenek akan membelikan yang lain untukmu. Nenek, saya suka sekali yang praktis seperti ini. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Ayo, nenek akan mengantarmu melihat Jiuye. Menantu perempuan. Kondisi Jiuye ini, kamu sudah melihatnya sendiri. Dia sudah terbaring seperti ini selama lebih dari 3 bulan. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi dia tetap tidak kunjung sadar. Jadi, nenek hanya bisa menggunakan metode yang tidak terlalu ilmiah. Nenek, saya mengerti Anda. Sungguh anak yang baik. Kalau begitu, nenek tidak akan mengganggu kalian. Akhirnya pergi juga. Gaun ini terlalu berat. Wah, benar-benar nyaman sekali. Akhirnya bisa istirahat. Maaf. Hampir saja aku membekapmu sampai mati. Aduh. Ternyata lumayan tampan juga ya. Ototnya juga sangat kencang. Hanya saja tidak tahu apakah bisa memukul orang seperti Zhao Minghui sampai terbang dengan satu pukulan. Setampan ini. Sayang sekali kalau tidak pamer. Ayo, ambil foto dan kirim ke wanita itu, Zheng Xiaoxiao. Warna bibirnya sedikit pucat. Kakak punya cara? Sini, aku akan memolesnya untukmu. Wah, jadi kaya. Jadi kaya. Kakak jadi kaya. Oh, kaya sekali. Oh, kan sudah kubilang aku akan sukses besar sejak muda kan? Cincinnya cantik sekali. Meskipun tak semahal emas, tetap cantik kan? Baiklah, dengan berat hati akan kupakai. Oh, wow. Wah, kaya sekali. Botol ini kelihatannya mahal sekali, tapi lumayan jelek. Harganya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah? Botol buruk ini mana mungkin seharga 10 juta rupiah? Bangkit dari kematian? Kau. Ada apa? Jiuye, kau sudah sadar? Nenek, Sudah kubilang, menantu perempuan kita ini mendatangkan keberuntungan bagi Jiuye. Lihat, dia bahkan membuatnya sadar. Benar. Nyonya muda dan tuan muda memang pasangan yang ditakdirkan bisa mengubah kesialan jadi keberuntungan bagi tuan muda. Aku akan segera menghubungi Dr. Fu, memintanya lekas datang. Apa-apaan dengan wajah ini? Mana menantu perempuan? Hahaha. Halo nenek. Aku cuma ingin cek apakah ini pas atau tidak. Hentikan. Menantu perempuanku haruslah seperti ini, dipenuhi perhiasan berkilau. Nyonya besar, tadi Anda mau bertanya, ada apa dengan wajah tuan muda? Oh, saya lihat ada yang bilang di internet, kalau mengoleskan lipstik ke wajah bisa mempercepat pemulihan dan bikin wajah tampak segar. Haha, saya melakukannya juga demi Jiuye, jadi ku coba saja. nenek. Omong kosongnya itu. Nenek percaya juga. Belum juga bangun. Cucuku menantu, kau memang luar biasa. Tidak. Oh ya, nenek belum sempat mengenalkanmu. Inilah menantu yang nenek pilihkan khusus untukmu. Putri keluarga Seng di utara kota, Seng Sier. Aku tak peduli siapa Seng Sier. Atau siapapun si Seng itu. Aku tak mau. Suruh dia pergi saja. Sheng Zongjun, kau ingin aku menggantikan pernikahan itu dengan mulus? Itu hanya mimpi.
Nenek, maaf, sebenarnya nama saya bukan Sheng Xier, nama saya Sheng Yilan. Begini kisahnya. Demi merebut kembali warisan mendiang ibu, saya pun terpaksa menikah. Maaf, saya telah menipu Anda. Segera urus mereka, paksa mereka mengembalikan mahar, lalu usir dari kota ini. Batalkan saja pertunangan saya, biarkan saya pergi. Hebat. Ah. Syukurlah kau bukan anak selingkuhan itu. Tentang keluarga Sheng, semua orang sudah tahu. Awalnya, Tuan mengatakan agar Jiuye menikah dengan putri keluarga Sheng. Saya sempat ragu, tak diduga. Kau tanpa sengaja menikah masuk ke keluarga Gu. Sejak kau datang, Jiuye langsung siuman. Benar-benar takdir dari langit. Nenek, sebenarnya. Tuan muda Gu sudah sadar, jadi saya tak berguna lagi. Bolehkah saya pergi sekarang? Karena kau telah menikah dengan Jiuye, tinggallah tenang di keluarga Gu. Saya. Nenek, Tidak bisa Saya begitu. sudah Saya sudah menghabiskan 100 juta rupiah demi mencarikanmu istri. Jangan macam-macam. hanya 100 juta. Nanti akan saya transfer, biarkan dia pergi saja. Di keluarga Gu, akulah yang berkuasa. Jiuye sudah sadar. Chengxi, segera kemari. Periksa dia. Pemulihannya sangat bagus. Sesuai dugaan saya, waktu sadarnya hampir tepat. Fungsi tubuhnya tidak ada masalah berarti, cukup beristirahat, akan pulih. Nenek dengar, kan? Saya sadar bukan karena dirinya. Pernikahan hasil perjodohan begini tidak akan saya terima. Duh, Nenek, jangan begitu. Kebetulan saya juga ogah menikah. Bukankah ini cocok? Silakan pergi, saya takkan mengantar. Aku pergi, sekarang juga. Aku akan segera berangkat. Aduh. Gu Jiuye. Aku sudah bersusah payah mencarikanmu seorang menantu. Kau malah mengusirnya begitu saja. Tunggu apa? Jangan-jangan kau masih memikirkan mantanmu. Mana mungkin? Nenek, urusan pernikahan tak bisa dianggap remeh. Aku hanya ingin menemukan seseorang yang kucintai untuk kunikahi. Pulang. Aduh, lihat. Menantu cucuku sudah lewat gerbang. Menantu sebaik itu. Jiuye, bagaimana kalau kau memikirkannya lagi? Kalau nanti suatu hari, tubuhmu bermasalah lagi. Bagaimana jadinya? Nenek, mana mungkin ada masalah? Katanya, fungsi tubuhku perlahan pulih. Takkan ada masalah. Dasar nakal, kau akan menyesal. Menyesal, tidak mungkin. Nenek, tunggu saja. Sungguh. Hebat. Jiuye, Tuan muda. Ayo, cepat. Lekas bawa menantu cucuku kembali. Kenapa ranjang ini jadi keras? Kamu? Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu ada di ranjangku? Kenapa aku ada di lantai? Bisakah kamu bertanya satu persatu? Pertama, aku pasti berada di bawah undangan hangat nenek dan telah membayar mahar lebih, lalu diminta kembali. Kedua, kamu terlalu banyak mengambil tempat di ranjang. Aku memintamu untuk turun sebentar. Aduh, aku lelah sekali. Kamu benar-benar serakah. Cepat pergi dari keluarga Gu. Kalau tidak, aku akan. Kamu. Kalau tidak, kamu mau bagaimana? Kalau tidak, kamu mau pingsan di depanku? Aku hanya berbaring terlalu lama dan terlalu lemah saja. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Aku hanya berbaring terlalu lama dan sedikit lemah saja. Apa perlu sampai seperti ini? Aduh, begitu aku pergi, kamu langsung pingsan. Kamu benar-benar pria yang manja sekali. Kamu! Cepat kembalikan uangnya kepada nenekku, lalu enyahlah dari keluarga Gu. Hahaha. Bukan begitu, bukan begitu. Aku hanya bercanda denganmu. Sini, minum. Aku tidak mau minum.
Aku dengar sebelum kejadian itu, nenek sudah menjodohkanmu. Bagaimana kalau setelah aku pergi, nenek mencarikan orang lain untukmu? Lebih baik, biarkan aku berpura-pura bersamamu untuk menipu nenek. Setelah kamu menemukan orang yang kamu cintai, kita akan bercerai. Apa yang ia katakan pun tak sepenuhnya keliru. Selama pernikahan, segala sesuatunya harus menuruti keinginanku. Tentu saja tak masalah. Setelah aku menerima uangnya, Anda akan jadi bosku. Baiklah, Anda boleh keluar sekarang. Hem. Apalagi yang mau kau lakukan? Bos, saya akan pulang ke rumah orang tua beberapa hari lagi. Bisakah Anda menemani saya? Fah. Sungguh pelit, Fah. Ayo. Hebat sekali. Mahasiswa teladan seperti Zhao Minghui menjadi menantu keluarga Sheng kita. Keluarga Sheng kini punya penerus. CR, sungguh pandai memilih. Mengapa kau kembali? Tentu saja pulang untuk mengambil warisan peninggalan ibuku. Ini, dokumen ini merupakan surat wasiatnya. Setelah aku menikah, semua saham perusahaan akan dialihkan padaku. Selama ini Anda hanya memegang saham atas namaku, bukan begitu? Memegang atas namamu. Jangan bicara ngawur. Semua dokumen ini telah disahkan notaris. Jangan coba-coba lagi. Kau menipuku. Perusahaan itu bukan milikmu, kan? Ibu kan begitu, Minghui. Dia pasti cuma mengada-ada. Apa itu palsu? Buka saja dan lihat, akan tahu kan mengapa banyak sekali omong kosong. Lihat apa? Pasti tiruan. Jika kau ingin mengembalikan saham ibumu, itu bukan mustahil. Bos Feng dari grup Shengxi sejak terakhir bertemu denganmu, ia terus teringat padamu. Begini saja, kau makan malam dengannya. Nanti akan kuberikan sebagian saham ibumu kepadamu. Makan malam? Pak Feng itu, ia dikenal bertingkah tak sopan. Kau tak tahu arti makan bersamanya, begitukah? Tahu juga memangnya kenapa? Lagi pula kamu menikah dengan orang yang koma. Hidupmu akan berakhir seperti ini. Ayah, ini kesempatan untukmu untuk merasakan hidup orang normal. Kamu sendiri yang suka, kenapa kamu sendiri tidak pergi? Dan lagi, harta ibuku. Bukan berarti kalian bilang tidak memberi lalu bisa tidak memberikannya begitu saja. Aku tidak bisa melakukan hal semacam menjajakan diri ini. Lebih baik biarkan istri simpananmu yang pergi, bagaimanapun juga. Dia sebelumnya memang melakukan pekerjaan itu, bukan? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi bagaimanapun juga aku ini istri ayahmu saat ini. Bagaimana kamu bisa bicara begitu padaku? Dasar perempuan jahat, aku akan melaporkanmu atas pencemaran nama baik. Laporkan saja. Aku punya banyak bukti. Oh ya, apa kamu mau melihat foto ibumu yang dulu mesum? Kurang ajar, kamu anak durhaka ini. Dasar tidak berguna. Jangan meniruku bicara. Kamu. Dua kalimat ini aku sudah bosan mendengarnya. Aku akan memukul. CR, Hari ini warisan ibuku, aku akan mengambilnya. Sebentar lagi pengacara yang bertanggung jawab atas wasiat ibuku akan tiba. Kalian sekarang bisa berkemas. Dan enyah dari rumahku. CR, aku punya cara untuk mengatasinya. Nanti apapun yang terjadi, jangan ikut campur ya. Percayalah padaku. Ibu aku sudah lama menahan diri. Akhirnya aku bisa merebut kembali apa yang semestinya milikmu. Aduh, sakit. Aku... Apa yang kamu lakukan di sini? Itu, Lan. Aku menyesal. Setelah kau menikah, baru kusadari betapa aku mencintaimu. Kenapa? Mau kembali ke jalan yang benar, kembali padaku. Ya, Kembali apanya? Apa kau tak lihat, aku akan merebut aset keluarga Sheng. Sekarang kau datang ingin berdamai, mengaku mencintaiku. Tak jijik ya? Lan, aku sungguh-sungguh, kita sudah lama bersama. Masa engkau tak tahu aku ini orang macam apa? Benar kan?
Apa aku tipe orang yang suka memanfaatkan kuasa dan harta? Ya, kamu. Jangan lupa, aku sudah menikah. Lan, suami yang seperti sayuran itu, dia tak akan bisa membahagiakanmu. Begini saja, aku bisa jadi pria keduamu, asalkan kau bersedia membiarkanku di sisimu, oke? Oh, Zhao Minghui. Tingkat tidak tahu, malumu sungguh semakin tidak masuk akal. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu begitu mencintaiku, sampai rela menjadi orang ketiga demi cinta. Lan, aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Aku sungguh tulus. Kamu ini, sudahlah, suamiku lebih tampan darimu, lebih kaya darimu, bersamanya aku hanya akan lebih bahagia dari sekarang. Lan, jangan bicara omong kosong lagi ya. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu pasti mencintaiku. Makanya kamu begitu marah. Benarkah? Mencintaimu? Apa ibumu tidak pernah memberitahumu bahwa selain nilaimu bagus, kamu tidak ada gunanya? Bagaimana mungkin aku, setelah kamu selingkuh masih mencintai sampah, yang tidak ada gunanya sepertimu ini? Tidak ada gunanya. Jadi di hatimu aku lebih buruk dari suamimu yang seperti orang lumpuh itu ya? Senggilan kamu ini memang sudah ditakdirkan untuk direndahkan. Kamu suka menjanda ya? Jaga ucapanmu. Jangan bilang dia sudah sadar sekarang, sekalipun dia terbaring di sana, dia 1000 kali lebih baik darimu. Kamu bahkan masih mengira aku akan mencintai sampah sepertimu ini. Apa yang aku cintai darimu? Aku mencintai kemiskinan dan kesengsaraanmu yang serakah dan pelin-pelan itu. Heh. Zhao Minghui, kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Seng Yilan, aku menemukan kamu sungguh tidak mau diatur baik-baik, jadi harus dipaksa. Sekarang juga aku akan mengirim video tidurmu kepada Wijaya. Akan kulihat siapa yang masih mau kamu. Seng Yilan, aku tidak tahu kenapa dulu tidak menyadari kamu semenggoda ini. Lepaskan aku. Memakai stocking hitam untuk siapa sih? Tolong lepaskan aku. Semakin kamu meronta, semakin aku bergairah. Tolong. Ai, bukankah Minghui sudah bilang jangan naik ke sana? Ibu, menurutmu mereka berdua tak akan? Ibu, Kak Minghui tak akan berubah pikiran kan? Jangan bermimpi, jangan naik ke sana sekarang. Dengan begitu Sheng Yilan, apapun yang terjadi, itu bukan urusanmu, mengerti? Zhao Minghui, tunggu sampai aku pulih. Kau akan tamat. Dasar wanita kejam. Sok suci, saat aku bersamamu dulu, kau tak mengizinkanku menyentuhmu. Sekarang pun tak mengizinkanku menyentuhmu. Kupikir kau orangnya jujur. Sesudah mendapat warisan, aku masih berniat memberimu sedikit uang. Tak kusangka aku keliru menilai. Sebaiknya kau berhenti sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu meringkuk di penjara seumur hidup. Seng Yilan, lihat ini. Ponsel ini sedang merekam. Silakan lapor polisi. Begitu video ini menyebar, bagaimanapun reputasimu yang bakal hancur. Paling-paling aku akan bilang, kita cuma bertengkar layaknya sepasang kekasih. Tolong. Berhenti. Berhenti. Minghui, sedang apa kau? Aku. Siapa Anda? Ini Pak Gu, suaminya Yilan. Pak Gu. Oh, jadi Anda Pak Gu. Hei, biar ku kasih tahu. Baru saja aku naik. Aku cuma ingin bicara baik-baik dengan Seng Yilan. Kataku, kau tak boleh karena dendam lama. Benar kan? Membuat rumah kacau, kan? Lalu apa katanya padaku? Dia bilang, dia masih ada perasaan padaku. Dia merayuku. Benarkah? Putriku ini dulu memang sangat mencintai Minghui. Pak Gu, kami minta maaf. Kalau Anda mau bercerai, kami pun bisa menerimanya. Sesudah bercerai, lihat saja apakah dia masih bisa mengambil harta. Ponselnya di meja, di situ ada bukti. Minghui, akan kubalut lukamu. Pergilah. Akan kupanggil orang segera untuk membawakan pakaian.
Bukankah kamu bilang takkan datang? Kalau aku tak datang, kau akan berselingkuh. Bandel. Kalian semua sudah baca isinya. Perbuatan Zhao Minghui. Apa rencana kalian menanganinya? Zhao Minghui, kau sungguh mengecewakanku. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Ibu, Mas Zhao Minghui telah menjelaskan semuanya padaku. Dia melakukan ini hanya untuk menjebak Sheng Yilan. Sekalipun kami tak sempat datang, dia juga takkan mengkhianatiku. Anda keliru. Orang ini, seperti kata Sheng Yilan sama bodohnya. Pak Gu, perihal kejadian hari ini, Yilan juga bersalah. Keluarga Gu itu keluarga besar, tentu tidak ingin memiliki menantu yang bikin malu, bukan? Sebaiknya hari ini saya putuskan. Membatalkan pernikahan kalian, besok langsung urus surat cerai. Aku juga salah. Tuan Sheng, aku ingin tanya padamu, sebagai seorang korban, apa salahku? Kesalahanku hanya karena aku tak menyangka kalian akan berbuat curang. Aku bahkan berani pulang sendiri ke sarang serigala ini. Aduh, Yilan, kenapa kau tak istirahat dengan baik? Apa kondisimu sudah pulih? Bicaralah, di mana salahku? Siapa yang kau paksa? Memang kau yang salah. Pemuda bernama Minghui ini awalnya baik-baik saja. Sejak awal kaulah yang agresif. Kau memanfaatkan statusmu menikah dengan keluargaku dan hendak mengusir seisi keluarga kami, serta menelantarkan kami di jalanan. Mana mungkin dia mengambil tindakan sejauh itu? Betul, Sheng Yilan. Aku terpaksa karenamu, makanya kulakukan ini. Pak Gu, ayah mana yang bakal mengucap begitu pada putrinya? Kau harus melihat jelas watak Sheng Yilan. Jangan membelanya membabi buta. Kalau ini tersebar, nama baikmu akan tercemar. Apa bau ini? Busuk sekali. Kenapa ada orang buka mulut langsung memuntahkan sampah? Kamu, SI. Jangan menyemburkan lagi. Baunya busuk sekali. Kak Minghui, dia mengusikku. Aduh suamiku, mereka segerombolan orang mengusikku sendirian. Bilang sesuatu dong. Dengan orang sebanyak ini, mengusik istriku. Kalian kira aku buta? Pak Gu, kau baru mengenalnya beberapa hari. Sampai sebegitu membelanya. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Tak peduli baru berapa hari kami saling kenal. Statusnya sekarang adalah Nyonya Gu. Apapun yang ia mau, tentu saja akan kuberikan padanya. Jadi, Tuan Sheng, kau mengerti. Dulu kamu belum dewasa, salah menilaiku, aku sangat marah. Tapi, kamu bisa menikah dengan suami yang begitu menyayangimu. Sebagai seorang ayah, aku juga sangat senang. Simpan saja kasih sayang ayahmu yang palsu itu, Tuan Sheng. Langsung saja katakan, kapan kita akan membicarakan masalah saham itu? Perusahaan itu saat ini agak rumit. Kalau langsung kuberikan padamu, aku juga tidak tenang. Begini saja, kamu bekerja dulu di departemen operasional perusahaan selama beberapa waktu. Setelah kamu menguasai situasinya, baru mengambil alih juga tidak terlambat. Sekarang dia berdalih tidak mau memberikannya. Tapi kalau aku masuk perusahaan lebih dulu, secara bertahap melakukan penetrasi, nanti hasilnya akan jauh lebih mudah. Baik, sudah disepakati. Siapa yang melaporkan ini? Saya. Pria ini berniat memperkosa istri saya. Ini buktinya. Silakan Anda lihat. Kami tidak akan berdamai. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Bukankah sudah kita bicarakan baik-baik? Bodoh. Mau lari? Sier, kamu harus membantuku. Sier. Semua yang kulakukan ini demi kamu, demi keluarga Sheng. Minghui. Sier, kamu harus membantuku. Sier. Minghui, Duduk. Sheng Yilan, aku belum selesai denganmu. Apa hubungannya denganku? Suamiku yang melapor polisi. Kalian semua mengganggu wanita lemah sepertiku. Suamiku akan marah. Benar kan suamiku? Ayo pergi. Dadah. Oh ya, semoga lain kali saat aku bertemu kalian bisa lebih pintar. Sheng Yilan, tunggu saja. Kau merebut hartaku, lalu mencelakai suamiku. Jika aku tidak menghabisimu, aku tidak pantas bermarga Sheng. Kenapa kamu diranjangku? Kau tidak mau. Jiuye, kamu sudah menolongku hari ini. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Jadi aku cuma bisa. Tidak bisa. Aku pria terhormat. Kau pelit sekali. Tukar tempat tidur saja tak mau. Tukar tempat tidur? Hari ini cuacanya dingin sekali. Aku cuma mau tidur di ranjang ini semalam. Tidurlah di ranjangmu sendiri.
Tidak mau. Malam ini aku tidur di sini. Tidak bisa. Izinkan aku tidur sekali saja. Biarkan aku tidur sekali saja. Lantainya terlalu keras. Aku tak bisa tidur sendirian. Aku cuma mau tidur di sini. Baiklah. Lagi pula aku pria. Aku tak bakal rugi. Tak apa, aku memang tak tahu malu. Wah, Kau. aku hampir mati tercekik olehmu. Kau ini. Bagaimana? Aku tak percaya kau masih belum kabur. Dasar orang sinting. Kenapa loncat? Belum pernah lihat perempuan ya? Begini saja kau suka. Dengan susah payah keluar dari kandang serigala itu. Malah menikah dengan lelaki yang sebegini cueknya. Bahkan saat haid harus tidur di lantai. Benar-benar sial. Sial sekali, sial sekali. Kamu naik ke ranjang. Akhirnya aku bisa tidur lelap dan hangat di musim dingin ini. Sudahlah, ranjang sudah kuserahkan padamu. Jangan berpura-pura lagi. Keluarga Shengmu kan miliarder juga jutawan. Mana mungkin tidur saja tak hangat. Sejak ibuku meninggal, keluarga Sheng tak lagi rumahku. Menumpang di rumah orang makan tak kenyang, pakaian pun tak hangat. Bukankah itu sudah biasa? Kok bisa? Ayahmu tidak peduli. Begitulah pria. Saat istri pertamanya meninggal, pelakornya langsung dinikahi. Dengan istri dan anak-anaknya yang hidup nyaman, mana mungkin dia ingat putri dari istri pertamanya. Selagi aku belum mati, bagaimanapun Wang Suekin memperlakukanku, dia akan selalu membiarkannya saja. Tak disangka. Di dunia ini, ada juga ayah seperti itu. Di internet banyak berita, begitu ada ibu tiri, ayah ikut berubah. Berita sosial, kau hanya baca berita ekonomi. Mungkin tak paham hal-hal begini. Kenapa kamu tiba-tiba mendekat? Aku tadi ambil penutup mata. Kalau sudah tak ada apa-apa, aku tidur duluan. Besok harus pergi kerja di perusahaan Shengxi. Selamat malam. Sial. Kenapa aku gugup? Nenek, Lan, biarkan Jiuye yang mengantarmu. Nenek, aku bisa sendiri. tak perlu nenek. Perusahaan Shengxi dekat sekali dari sini. Naik mobil malah bisa macet. Aduh. Aku naik ini saja, lebih praktis. Nenek, lihat sendiri. Bukannya aku tak mau mengantar, tapi dia yang tidak mau. Sudahlah, itu urusan kalian berdua. Aku tak mau ikut campur. Lan, hati-hati di jalan ya. Kalau sudah sampai, kabari nenek. Baik nenek. Anak ini. Ayo. Tadi malam aku tidur pulas sekali. Terima kasih banyak. Aku berangkat dulu. Sampai nanti. Dah. Dia tidak akan gara-gara kejadian semalam langsung menyukaiku kan? Kalau bukan begitu, kenapa dia tersenyum padaku? Apa wanita ini semudah itu dibuat senang? Cukup bagus.
Ayo, biar ku perkenalkan kepada kalian. Ini, rekan kerja baru kita, Sheng Yilan. Mulai sekarang, dia akan menggantikan posisi asisten direktur. Asisten direktur? Direkturnya siapa? Saya. Kamu masih baru di perusahaan, belum terlalu paham pekerjaannya. Ikuti aku, kamu bisa cepat belajar. Kamu tak keberatan, kan? Tidak, saya tidak keberatan. Kalau begitu, mohon arahan Direktur Sheng. Karena kamu baru masuk perusahaan, belum paham pekerjaannya. Kuatur kamu kerjakan yang paling mudah. Tak apa kan, Nona muda Sheng? Yang termudah, katanya Jinjiang Group akan segera diakuisisi. Banyak proyek tertunda. Kau minta aku menuntaskannya dalam seminggu. Kau benar-benar menganggapku tidak tahu apa-apa. Kenapa? Takut? Provokasi tak mempan padaku. Aku bisa menuntaskan proyek ini, namun tenggatnya harus diperpanjang jadi sebulan. Seminggu tak cukup. Baiklah, kalau begitu, ku beri waktu sebulan. Oke. Selama sebulan, abaikan absensiku. Juga tak usah peduli aku di mana. Yang penting rampung. Bodoh yang tak tahu diri. Bukan sebulan saja. Setahun pun kau takkan menuntaskannya. Hei, sudah dengar? Sheng Yilan yang baru bergabung itu. Konon dia putri Direktur Sheng dari selingkuhannya. Datang untuk merebut harta. Datang untuk merebut harta. Tolol, anak dari perempuan simpanan sekarang adalah direktur yang kalian patuhi. Pantas saja. Ternyata dia masuk karena koneksi. Mengandalkan koneksi untuk mendapatkan proyek utama. Gayanya sombong sekali. Proyek itu tidak mudah dikerjakan. Nanti kita lihat saja bagaimana dia akan mempermalukan diri sendiri. Ayo. Bicaralah, kenapa tidak dilanjutkan? Minggir. Berani bicara di belakang, tapi tidak berani menghadapi langsung ya. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Di depanmu pun kami akan tetap mengatakannya. Sudah dikasih muka ya? Kalau kamu berani, tunjukkan bukti bahwa ibumu bukan perempuan simpanan. Kalau tidak berani, maka... Ibuku bukan perempuan simpanan. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Nona Sheng Yilan, cepat lepaskan dia. Rekan-rekan kerja ada di sini. Hati-hati, nanti mereka semua melaporkanmu. Semua rekan kerja ada di sini. Hati-hati kau, kami akan melaporkanmu. Laporkan saja. Dia bahkan tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Bilang saja ibuku orang ketiga. Apa kalian bisa menahan diri? Kalian bisa? Jangan-jangan kalian semua anak orang ketiga. Berani memukul orang ya? Berani tunjukkan bukti. Buktikan kalau ibumu bukan orang ketiga. Yang menuduh harus membuktikan. Coba buktikan, benarkah apa yang kau katakan? Kalau tidak, aku akan menuntutmu. Tunggu saja surat panggilan pengadilan. Nanti kalian tolong bantu aku bersaksi. Pergi sana. Lihat apa? Pergi. Benar-benar tak berguna. Sudah kubilang sebarkan gosip, kau memang tidak becus. Direktur Sheng? Aku sama sekali tak menyangka. Dia muncul di kamar mandi. Kumohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Tolong jangan pecat aku. Aku tak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Baiklah. Soal proyek ini, jika kau berhasil menghalangi, maka akan kuberikan padamu kesempatan yang tak akan membuatmu kehilangan pekerjaan selamanya. Baik, terima kasih, Direktur. Apa kau gila? Kenapa kau mendadak muncul? Kamulah yang menyuruhnya menyebar rumor, kan? Kau tak akan memukul orang lagi, kan? Kau barbar? Ya, memang aku barbar. Mustahil. Kalau kau memukulnya, kau tak bisa memukulku. Itu gampang. Bodoh. Shen Yilan, tunggu saja. Selesai juga. Pulang. Aku sudah di sini, Manajer Shen. Tapi komputer milik Shen Yilan dikunci kata sandi. Aku ingat kau pernah bilang, kau menginstal perangkat lunak di komputernya yang dapat langsung mendeteksi kata sandinya, kan? Katakan. Shen Yilan.
Kali ini akan kulihat bagaimana kau masih bisa sombong. Berani-beraninya memukulku. Akan kubuat kau tak bisa bangkit lagi. Terima kasih semuanya. Untuk kali ini, penawaran kami 8.299.000. Bagaimana bisa tepat Rp1.000 lebih rendah dari kami? Manajer Lin, bagaimana jika malam ini? Manajer Lin. Maafkan saya, Manajer Lin. Maaf ya, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maaf. Tidak apa-apa Nona Sheng, silakan pergi duluan. Biar saya bantu Manajer Lin. Kalau begitu, saya duluan. Manajer Lin, ingat lain kali, jangan sentuh bahu saya. Manajer Lin. Manajer Lin. Selidiki hubungan antara orang bermarga Lin dan Sheng Yilan sebagai rekan kerja itu apa? Kau sakit ya? Kau yang sakit, Sheng Yilan. Untuk balas dendam pada ayah. Demi menghancurkan keluarga Sheng. Kau rela melakukan kejahatan. Bahkan bersekongkol dengan musuh, kan? Balas dendam pada direktur utama? Astaga. Sheng Yilan dan direktur utama ini. Apa hubungannya ya? Kau sampai ingin balas dendam? Hei, apa kalian tak merasa aneh? Suka menebar rumor ya? Rumor apa? Aku tidak bilang apa-apa. Sudah, kalian keluar dulu. Sheng Yilan, kau kalah. Seseorang melaporkanmu, membocorkan rahasia perusahaan, bukti dan saksi lengkap. Tinggal tunggu di penjara kau. Kau. Nomor kartu Anda berakhiran 3103. Baru saja menerima transfer 2 miliar rupiah. Tak mungkin. Sheng Yilan, Anda diduga terlibat kejahatan ekonomi. Ikut kami sekarang. Ada laporan, Anda diduga terlibat dalam kejahatan ekonomi. Anda membocorkan harga dasar penawaran kepada pesaing Anda dan juga ditemukan alamat IP pembocor yang mengirim email pada tanggal 26 Maret, yaitu komputer Anda. Email? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak mungkin membocorkannya. Lalu bagaimana Anda menjelaskan? Harga penawaran yang diberikan oleh manajer Lin tepat 1.000 lebih rendah dari kita, kan? Ini terlalu kebetulan, bukan? Petugas polisi yang terhormat, kami punya rekan kerja yang melihat setelah penawaran selesai dia bermesraan dengan manajer Lin. Lihat, hubungan ini jelas tidak biasa. Oh, ternyata itu ulahmu. Petugas polisi, saya bisa membuktikan bahwa saya tidak ada di sana hari itu. Jangan percaya padanya. Dia mungkin saja mengatur pengiriman email terjadwal. Bagaimana jika saya mengatakan, saya memasang kamera tersembunyi di meja kantor saya yang bisa merekam siapa yang menyentuh komputer saya hari itu? Halo. Kontak terakhir ternyata adalah Gu Jiuye. Semoga dia mengerti maksudku. Sheng Yilan tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami dan ikut kami. Tunggu, tolong tunjukkan kartu identitas Anda dan sebutkan nomor polisi Anda. Nona Sheng, nanti lindungi kami saat pergi. Serahkan Nona Sheng pada kami jamin seumur hidupnya dia tidak akan pernah kembali lagi. Wanita bau, serangannya cukup kejam. Hahaha. Tidak dianjurkan untuk bekerja sama. Usulan proyek mereka punya banyak kendala. Halo. Silakan tunjukkan identitas Anda, sebutkan nomor lencana Anda. Sheng Yilan. Halo. Suruh bagian teknis lacak lokasi ponsel ini. Siapkan mobil sekarang. Kak, bukankah Nona Sheng memerintahkan kita untuk ke sini? Kapal ke perbatasan Myanmar segera tiba. Begitu dia di sana takkan bisa pulang lagi. Oh, bedanya apa dengan mati? Lagi pula, dengan cara ini kita tetap bisa meraup uang lebih banyak. Oh, memang kakak yang terhebat. Bayangkan, bagaimana menghabiskan uangnya nanti. Nanti cari beberapa gadis. Setuju kan? Dasar wanita itu. Berani menyakiti saudaraku, kau akan menyesalinya. Kukabari kau. Pak Gu, lokasi ponsel Nona Sheng ada di Terminal Ferry.
Terakhir kali kamu bilang, komplotan penjual manusia itu tempat aktivitasnya belakangan ini di mana? Terminal feri. Cepat. Dengar kan? Kapalnya sudah datang. Sebentar lagi, kamu tinggal merasakan penderitaan tak terhingga. Jalan. Mereka datang, kamu tidak bisa lari. Kalian berdua benar-benar tidak berguna dipukul oleh wanita kecil sampai begini. Kalau kamu bisa, kenapa tidak kamu saja yang maju, sialan? Oh, ini ternyata cantik sekali. Sepertinya bisa dijual mahal. Aduh, pelacur sialan, berani memukulku. Kenapa kalian diam saja? Kenapa tidak serang? Hahaha. Gu Jiuye. Banyak sekali orang, cepat pergi. Gu Jiuye, kau akhirnya datang. Sheng Yilan, Sheng Yilan. Kau sudah bangun. Kenapa aku ada di kamarmu? Dokter bilang kau tidak apa-apa, jadi aku membawamu pulang. Rumah sakit terlalu ramai. Aku takut tidak aman. Aku tidak melihatnya. Kau ternyata cukup teliti. Hal pertama setelah bangun, ibu kan berterima kasih karena aku menyelamatkanmu. Malah mengatakan, aku biasanya tidak teliti. Apa aku boleh melemparmu keluar saja? Terima kasih telah menyelamatkanku. Masalah ini, aku sudah menyelidikinya. Akan segera ada jawabannya. Itu Sheng Xier. Kalian bagaimanapun juga adalah saudara. Kenapa dia membencimu sampai dia harus membunuhmu? Karena sejak kecil, aku membenci dia dan ibunya. Sekarang bahkan dengan keluarga Sheng tidak bisa berdampingan. Aku akan mengambil semua harta mereka. Apa kau merasa aku sangat jahat menghadapi kerabat? Sama sekali tidak berbelas kasih. Hanya orang yang benar-benar peduli padamu yang bisa disebut keluarga. Orang-orang keluarga Sheng itu paling banter hanya orang asing yang punya hubungan darah. Baiklah, demammu sudah turun. Aku juga bisa tidur nyenyak sekarang. Kau tahu, semua orang bilang aku seharusnya berbakti kepada Sheng Zongjun. Mereka juga bilang Wang Suekin adalah ibu tiri terbaik. Bagaimanapun aku menjelaskan, mereka tidak percaya. Hanya kau yang percaya padaku tanpa syarat mendukungku. Siapa suruh kau sekarang mendominasi gelar Nyonya Gu ini? Aku ini selalu membela yang dekat, bukan yang benar. Jantungku tiba-tiba berdetak sangat cepat. Apakah aku akan mati? Cheng Si, cepat masuk. Ada apa? Jantungku berdetak sangat cepat. Aku tidak tahu apakah ini ada efek sampingnya. Tarik napas dalam-dalam. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Coba lihat bos kita yang sangat menawan ini, yang membuat jantung berdebar kencang. Sudah, aku pergi dulu. Meskipun kalian pengantin baru, tetaplah menahan diri. Bagaimanapun dia masih dalam pemulihan. Apa yang kau bicarakan? Aku bilang agar kau menahan diri. Jangan mengobrol terlalu larut dengannya. Begadang tidak baik untuk pemulihan. Baiklah, aku tahu. Duh. Tidak apa-apa kalau begitu. Cepat pergi sana. Duh. Nanti kau akan bosan. Lapar tidak? Akan kuambilkan sesuatu untuk dimakan. Aku tidak lapar. Nanti kau bisa mati kebosanan. Aku? Pria busuk itu menghancurkan ketenanganku. Baik, aku segera ke sana.
Sudah, jangan nakal lagi. Nanti infusnya bisa kembali. Benar saja, dia tidak bisa menahan pesonaku, jatuh cinta padaku. Sekarang malah malu. Aku nanti ada sedikit pekerjaan yang harus diurus. Kalau kamu lapar atau haus, panggil saja kapanpun. Ada orang menunggu di luar. Kamu mau pergi? Maaf, ada urusan yang cukup penting. Tapi hal-hal yang terjadi hari ini, aku agak takut tidur sendirian. Kalau begitu, pejamkan matamu dulu. Aku akan pergi setelah kamu tidur. Gu Jiuye, kamu baik sekali. Tidurlah. Orang yang terlihat begitu ceria, ternyata sejak kecil punya ayah dan ibu tiri seperti itu. Pak Gu, mobil sudah siap. Belum menyerahkan buktinya? Ya, Bapak Gu. Berani menculik orangku dan berani melukainya. Siapa yang memberimu keberanian? Jangan pukul kakakku. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Diam-diam. Tunjukkan video 3 berandal itu padanya. Kamu berani membunuh? Asalkan kalian menyerahkan bukti siapa yang menyuruh kalian melukai istriku. Aku akan membebaskan kalian. Jika kalian masih membangkang, nasib kalian akan seperti dia. Jangan, tidak. Asisten San, urus dia. Jangan sakiti kakakku. Aku akan berikan buktinya pada kalian. Nasib mereka sudah kalian lihat. Siapa yang menyuruh kalian melukai istriku? Apa aku perlu terus mendesak? Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya. Aku punya bukti. Aku mohon padamu. Mohon jangan bunuh aku. Sisanya serahkan padamu untuk diurus. Aku akan kembali sekarang. Bagaimana Pak Gu? Video buatan saya ini, mirip atau tidak? Mirip. Nanti setelah bukti didapatkan, kamu laporkan ke polisi. Kirim beberapa orang itu ke penjara. Pak Gu, kenapa terburu-buru sekali kembali? Mau bagaimana lagi? Ada orang yang menunggu di rumah. Pekerjaan apa yang begitu penting, sampai harus keluar rumah di tengah malam? Anak durhaka, demi harta, kamu tega menjebak adikmu. Ayah, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. CR, suamiku, coba pikirkan cara. Seng Yilan, aku tidak peduli bagaimana caramu. Keluarkan Sier dari sana. Kalau tidak, harta ibumu, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kalian, sekeluarga gila ya. Aku belum sempat membalas kenapa dia. Baru saja pergi sebentar, Sheng Xier sudah ditangkap. Apa dia pelakunya? Kenapa sudah bangun? Soal Sheng Xier, apa kau yang melakukannya? Benar, itu aku. Ada apa? Pantas saja kau bisa jadi kaya. Kemampuan eksekusinya luar biasa. Hebat sekali, Pak Gu. Aku sangat mengagumimu. Aku punya uang. Karena keluargaku sejak kakek buyutku sudah sangat kaya. Pantas saja keluargamu bisa kaya selama beberapa generasi. Ternyata kemampuan eksekusi turun-temurun ya. Memang pantas kalian kaya dari generasi ke generasi. Kenapa dulu aku tidak sadar kau setampan ini? Kau memuji orang sebelak-belakan ini? Ya, aku memang selalu memuji dengan belak-belakan. Aku agak lapar. Ayo. Mau makan apa? Kau mau memasakannya untukku? Lagi pula, kalau di tengah malam begini, membangunkan Bibi Chen untuk memasak, aku akan dimarahi nenek. Dia akan bilang aku tidak perhatian. Nenekmu baik sekali. Dia juga mendidikmu dengan sangat baik. Nilai-nilaimu bagus dan kamu perhatian. Kamu kenapa sih hari ini terus-terusan memujiku? Kamu menyelamatkanku dan juga membantuku membalas dendam. Kalau aku tidak memujimu lagi, nanti aku terlihat tidak tahu berterima kasih. Mari buat mie saja. Oke.
Sudah, Wah, kamu benar-benar hebat sekali. Bahkan semangkuk mie saja bisa dibuat seenak ini. cepat makan. Ada apa? Tidak enak? Coba kamu rasakan. Tidak ada masalah kok. Apa yang tidak ada masalah? Ini kan sangat enak. Dasar kamu ini, mengerjaiku ya. Aku tidak kok. Aku sudah susah payah membuatkannya untukmu. Kamu bercandain aku ya? Hei, hati-hati. Silakan makan dulu. Aku naik dulu. Tunggu. Ada apa? Mencium lalu kabur. Takut aku memintamu bertanggung jawab ya. Oh, bukan. Aku. Lihat betapa takutnya dirimu. Tenang saja, bos. Aku pasti akan selalu ingat kesepakatan kita untuk bercerai. Tidak akan memintamu bertanggung jawab. Kesepakatan untuk bercerai. Ada apa dengan orang ini? Mengapa dia berubah begitu cepat? Aku ternyata tidak menolaknya. Panggil Sheng Yilan ke bawah. Kami ada urusan dengannya. Nona muda, mereka sudah datang dari tadi. Sudah menunggu lama. Terus-menerus membuat keributan. Aku terpaksa membawa mereka masuk. Terima kasih, Paman Liu. Anak durhaka, kau membuat adikmu harus masuk penjara. Memeliharamu lebih baik memelihara anjing. Aku menyakitinya, dia hampir membunuhku. Kenapa tidak kalian bicarakan? Dia masuk penjara karena dia sendiri yang melanggar hukum. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau ingin merebut harta keluarga kami, memaksa kami sampai tidak berdaya. Kalau tidak, putri kesayanganku, apakah akan jadi seperti ini? Semuanya bermula karena kau. Cepat temui Pak Gu, keluarkan Sier untukku. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami tidak sungkan. Kalian sekeluarga ini, semuanya seperti babi ya, sangat pandai membalikan fakta. Kenapa tidak kalian bersama-sama melompat dari gedung, supaya cepat mati? Astaga. Lan, aku tahu kau tidak menyukaiku. Dari kecil sampai sekarang, kau dan Sier, makanan dan pakaian, semuanya sama. Aku tidak pernah memihak siapapun. Kenapa kau bisa merencanakan dan menjebak adikmu? Kalau ibumu masih hidup, aduh. Jangan sebut ibuku. Sheng Yilan, kau berani melawan orang yang lebih tua. Benar-benar sudah ada backingan, ya? Sudah tidak terkendali, ya? Aduh, jangan bicara begitu, Zongjun. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku menyebut ibumu. Itu semua karena aku terlalu khawatir. Kau ingin harta keluarga Sheng. Kami akan memberikannya padamu. Tolong maafkan adikmu. Aku berlutut padamu. Putriku tidak bersalah. Tolong lepaskan putriku. Aku akan bersujud padamu. Sheng Yilan, orang yang lebih tua bersujud kepadamu. Apa kamu berani menerimanya? Apa kamu tidak takut disambar petir? Jangan kira kamu sudah berhasil menempel pada keluarga Gu, lalu akan hidup tenang selamanya. Pak Gu adalah orang yang sangat hebat. Kamu tidak berpikir, apakah kamu pantas untuknya? Cepat atau lambat kamu akan dibuang. Dan juga nyonya besar Gu itu, dia terkenal sangat menjunjung tinggi etika. Jika dia tahu bahwa cucu menantunya punya tabiat seperti ini, kamu akan langsung diusir. Besan. Aduh, nyonya besar Gu, Anda sudah datang. Hari ini saya datang untuk meminta maaf. Keluarga Shen kami mendidik putri yang tidak berbakti seperti ini sungguh memalukan. Oh, kamu memang harus merasa malu. Sudah, jangan berakting lagi. Tingkah laku kalian berdua. Aku tahu persis. Bagaimana ini? Nenek melihatku. Dari sisi yang tidak peka ini, Nenek. Nah, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Orang sering bilang, jika ada ibu tiri, maka akan ada ayah tiri. Kalimat ini memang benar. Ayahmu ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Sungguh menjengkelkan. Sungguh menjengkelkan. Nenek Gu, nenek tidak bisa hanya mendengarkan pihak Lan saja. Dia punya dendam pada kami, jadi. Aduh, nyamuk dari mana ini? Berisik sekali, sangat mengganggu. Pengurus rumah tangga Liu. Ya. Ambil raket listrik pembasmi nyamuk. Baik. Nenek, ada apa ini? Jangan bergerak di sini. Akan kubantu membunuhnya. Akan kubunuh kau. Nenek. Akan kubunuh kau. Nyamuk yang tidak tahu malu. Terbang dari tempat sampah mana. Mengganggu ketenangan saya. Dan masih ingin menghisap darah cucu menantu saya. Dasar nyamuk mati. Nenekku,
Saya punya bukti untuk membuktikan Lanlan tidak setia pada Pak Gu. Nenek lihat dulu, jangan terburu-buru membelanya. Bagus. Saya ingin melihat bukti apa yang bisa kau tunjukkan. Foto-foto ini saya tidak percaya, semuanya palsu. Saya juga punya video. Foto ini bisa saja palsu. Video ini coba lihat. Ini. Saya. Masih membantah. Orang sepertimu yang tidak tahu malu bagaimana pantas bersanding dengan orang sehebat Pak Gu. Pantas atau tidak, saya yang memutuskan. Layak atau tidak, itu saya yang tentukan. Bukankah Anda bilang dia ada acara malam ini dan tidak akan pulang? Benar, Pak Tono bilang begitu kepada saya. Pak Tono yang bertanggung jawab atas jadwal saya sudah dipecat. Berani menyuap orang saya. Kalian ini memang suka mencari masalah. Bukan begitu Pak Gu. Itu kebetulan. Kebetulan kenal. Paman Liu. Ya. Telepon polisi. Baik. Mereka memalsukan bukti, sengaja menjebak, mengancam istri saya untuk menggunakan cara ilegal, memengaruhi keadilan hukum. Aduh Pak Gu, kami tidak akan berani lagi. Kali ini biarkan kami lolos. Membiarkan kalian lolos, bukan tidak mungkin. Tapi saya ingat, perusahaan makmur awalnya adalah milik ibu mertua saya yang ditinggalkan untuk istri saya, bukan? Sial, pria bau itu lagi-lagi merusak tujuan saya. Tidak bisa, Shen Yilan. Anda harus kaya untuk bisa bercerai. Ya, saya akan menyerahkan semua saham kembali kepada pemilik aslinya. Sudah, singkirkan tatapan kagummu itu. Pak Gu, Anda tadi sangat tampan. Baru saja tampan. Tidak. Setiap saat, setiap menit, setiap detik selalu tampan. Ternyata, dia sangat mencintaiku. Nanti sebaiknya aku bersikap lebih baik padanya. Pak Gu, bagaimana Anda tahu mereka menyuap sekretaris Zhang Anda dan juga Paman Liu telepon polisi? Kamu benar-benar sangat tampan. Bagaimana kamu tahu itu dia, jika aku tahu itu? Hei! Kamu minum alkohol? Baru saja selesai urusan bisnis. Kalau begitu, kenapa efek alkoholnya malah ke kepalaku? Memang benar. Alkohol memang memabukkan. Ternyata mengakui itu karena pengaruh alkohol. Pak Gu, ini sudah waktunya. Kita harus bercerai. Kamu bilang kamu mau bercerai denganku? Maaf. Tadi itu karena pengaruh alkohol, tidak sengaja menciummu. Tapi sekarang aku sudah sedikit sadar. Aku ingin bertanya kepadamu, bolehkah aku menciummu? Tidak boleh. Kali ini, kamu yang duluan. Kamu tahu, apa yang sedang kamu lakukan? Mari kita nikmati hari ini dan lupakan segalanya. Apakah masih bisa berhenti sekarang? Gu Jiuye, apa kamu tidak sanggup? Tunggu sebentar. Maaf ya, saya baru teringat, kemarin saya datang bulan. Tidak apa-apa. Waktunya masih panjang. Kamu, kita akhir-akhir ini tinggal bersama begitu lama. Saya kira kamu anti cinta. Anti cinta. Itu hanya untuk orang yang tidak saya suka. Aduh, Ada apa? dulu saya selalu ingin mereka mengembalikan properti yang ditinggalkan ibu saya kepada saya. Tetapi ketika mereka benar-benar ingin mengembalikannya kepada saya jadi takut sendiri tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik. Takut merusak kerja keras ibu. Apa jurusanmu di universitas? Sastra Tiongkok. Memang benar-benar tidak ada hubungannya dengan menjalankan perusahaan. Begini saja,
Bagaimana kalau begini? Kamu datang dulu ke perusahaan saya untuk belajar, pergi ke berbagai departemen untuk membiasakan diri dengan prosesnya. Kalau tidak nanti saat menjalankan bisnismu sendiri, kamu bisa tertipu karena ketidaktahuan. Benarkah? Benarkah bisa begitu? Apakah ini tidak akan terlalu merepotkanmu? Sayangku, tentu saja tidak. Kamu sedang apa kamu? Aku berutang sebuah pengakuan padamu. Bukankah katanya pengakuan itu harus dimulai dengan seikat bunga? Terima kasih ya. Lalu mereka? Mereka diatur nenek. Aku tidak bisa menolak. Kalau begitu tolong sampaikan terima kasihku kepada nenek. Ya. Aku akan telat masuk kerja. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Kalau begitu, aku antar ya. Tidak. Tidak boleh ada yang tahu hubungan kita. Kalau sampai orang lain tahu identitasku, aku tidak akan bisa belajar apa-apa. Benar juga. Kalau kamu ada masalah, ingat kasih tahu aku ya. Aku akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Silakan pergi. Aduh. Kakek tidak apa-apa. Aduh, aku. Pinggang tuaku ini. Pelan-pelan, Anda baik-baik saja. Aduh, pinggangku. Hei, kakek tua sialan ini, bagaimana jalanmu? Aku sedang mengemudi dengan benar. Kau sengaja lari ke sini. Mau mencari gara-gara ya? Mau mencari masalah ya? Bagaimana caramu berbicara? Oh, ini Sheng Yilan kan? Berpakaian begitu lusuh, keluargamu bangkrut. Pria tua ini, pasti sekutumu ya? Bagaimana caramu berbicara? Hah? Jelas-jelas mobilmu yang maju terlalu cepat menabrak orang. Kau masih memfitnah gadis baik hati ini. Jangan berdrama. Aku sudah tahu orang miskin sepertimu. Sudahlah. Ini sedekah untuk kalian. Ambil uangnya. Cepat pergi. Jangan menghalangi urusanku. Kau. Aku dengar istri direktur utama akan datang hari ini. Jangan-jangan dia. Aku rasa memang dia. Lihat saja sikapnya yang sombong ini. Istri direktur utama. Jangan ambil pusing dengannya. Begini Pak, aku sebentar lagi akan terlambat. Nanti aku berikan nomorku padamu. Jika kau merasa tidak enak badan, nanti kau bisa meneleponku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit ya. Baik, oke. Oh, baik. Aku harus pergi dulu ya. Ya, pergilah, ya. Pergi. Halo, ini aku. Perihal kerja sama dengan Gu Group. Jangan terburu-buru menandatangani kontrak. Selidiki dulu. Astaga, apa yang kau lakukan? Sheng Yilan, lihat baik-baik. Ini perusahaan Gu. Bukan sembarang orang bisa masuk begitu saja. Jangan sampai nanti setelah masuk, kau baru sadar kau salah jalan. Nanti kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak salah jalan. Saya ini, justru hari ini, karyawan baru di Departemen Keuangan perusahaan Gu yang baru melapor. Tua, kau berani bilang saya tua? Lihat saja penampilanmu. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kau akan segera merayakan ulang tahun besar. Hei, kalian yakin dia adalah yang kalian sebut istri direktur utama? Bukan malah tantenya direktur utama atau semacamnya. Hei, siapa kau? Jangan bicara yang tidak-tidak. Jika kau membuat istri direktur utama kami kesal, aku bisa memecatmu. Baiklah, jika kau mau memecatku, apa kau akan membayar ganti rugi secara pribadi? Saya seorang manajer, tidak punya hak untuk memecatmu. Sudah, lupakan saja. Saya tidak akan menganggapnya serius. Saya orang yang besar hati. Baik. Kau pergi ke belakang. Jangan menghalangi jalan istri direktur utama kami. Berjalan. Jika saja saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya, berani menyamar sebagai saya, sekarang juga saya akan menghancurkan wajahmu. Nyonya Presiden, silakan masuk. Mari. Ini. Sini, silakan duduk. Hei, aku tidak suka tempat ini. Terlalu panas. Kita berdua tukar tempat. Tidak mau. Manager. Ya. Kamu, minggir. Kenapa harus aku? Karena dia adalah Nyonya Presiden. Sedangkan kamu hanyalah sampah masyarakat. Kamu orang kecil, cukup patuh saja. Nyonya Presiden ingin duduk di mana saja dia bisa. Cepat pergi, kalau tidak, jangan paksa saya menamparmu. Tahan, Sheng Yilan. Kamu datang untuk belajar. Bukan untuk berurusan dengan orang bodoh.
Seharusnya dari awal kamu sudah tahu diri kan? Harus mencari masalah. Menurutku kamu memang pantas dihajar. Kamu lupa waktu aku di SMA. Bagaimana aku menghajar geng berandal itu? Oh, ngomong-ngomong, kamu juga salah satu dari berandal itu. Kenapa sampai sekarang? Kebiasaan burukmu itu belum hilang. Suka membuli ya? Kamu sepertinya sangat santai ya. Manager, karyawan Departemen Keuangan kalian bekerja sesantai ini ya? Tentu saja tidak. Kamu, sebelum pulang kerja hari ini, periksa dan catat semuanya untuk saya. Jika ada kesalahan data, besok kau tidak perlu datang lagi. Nyonya Presiden, mari minumlah kopi. Aduh, kau ini benar-benar tidak berguna. Ini, kopi sesedikit ini saja tidak bisa kau tangani dengan baik. Kamu sudah datang. Aku bawakan makanan yang kupesan. Belum selesai. Belum, lelah sekali. Kenapa? Ini hari pertama kerja. Kenapa sudah begitu banyak pekerjaan? Apa atasanmu mempersulitmu? Aku akan menelepon Direktur Sun. Hei, jangan. Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Lagi pula, dengan mereka menekan seperti ini, aku bisa belajar lebih cepat. Kamu benar-benar berpikiran terbuka, ya? Oh iya. Kamu di luar, punya istri lain ya? Apa maksudmu? Hanya kamu satu-satunya istriku. Apa? Perusahaan lagi dan lagi menyebarkan gosip apa? Hai, hari ini ada seorang perempuan yang datang bersamaku. Ternyata ada yang mengiranya Nyonya Presiden. Lalu aku lihat dia tidak menyangkal, malah terlihat sangat percaya diri. Aku kira kamu punya orang lain di luar sana. Aku. Sudah, aku hanya bercanda denganmu. Setelah ini semua beres, kita pulang saja. Ayo. Lan. Wah, ini. Hadiah untuk hari pertama kerja. Suka? Suka. Tolong pakaikan untukku. Baik. Cantik tidak? Cantik. Ayo. Mahem. Sudah selarut ini. Mau apa ke kantor? Kenapa kamu belum pergi? Aku datang. Apa ini tidak terlalu mencolok? Bukankah ini edisi terbatas dari merek Frey? Bagaimana dia bisa memilikinya? Sudahlah, ambil saja. Pasti dia mencurinya. Kalau tidak, mengapa dia menyembunyikannya? Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Oh, kau datang juga. Aku kira karena pekerjaan belum selesai kau tidak berani datang. Semua data faktur dan rekonsiliasi sudah selesai kulakukan. Bagaimana mungkin? Jangan terburu-buru. Coba cari lagi apa jangan-jangan ada di tempat sampah. Jangan mencari alasan karena tidak menyelesaikan tugasmu. Aduh, sudah. Pergi dan mengundurkan diri saja. Aduh, jangan di sini membuat malu. Sama sekali tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, kau masih berani bekerja? Kamu masih berani masuk kerja? Kamu tidak ada kerjaan ya? Aku mau tanya sesuatu. Apa rumahmu di pinggir pantai? Hah? Tukang ikut campur urusan orang? Kamu? Aku ajari satu hal ya. Kamu, buka kedua kakimu. Berbaringlah di tempat tidur. Yang seperti itu, tidak perlu berpikir keras. Dan lagi, uangnya cepat datang. Sepertinya kamu punya banyak pengalaman ya. Tapi orang sepertimu ini, seharusnya uangnya datang lebih lambat kan? Kamu kenapa? Senggilan, kamu tugas belum selesai, malah memukul atasan. Kamu dipecat. Siapa bilang aku belum menyelesaikan tugas? Ini, aku selalu punya kebiasaan membuat cadangan. Istriku. Terima kasih. Semua yang kamu kerjakan hari ini, datanya ada cadangan. Aku punya paranoid. Selalu merasa ada yang ingin menyakitiku. Ini? Memang pantas jadi istriku. Selalu teliti dalam melakukan pekerjaan. Tentu saja. Oh ya, waktu aku pulang hari ini, aku melihat seseorang diam-diam masuk ke dalam gedung.
Aku minta rekaman CCTV dari Satpam. Dia masuk ke ruang keuangan. Tenang saja, akan saya perhatikan. Jika ada masalah, ingatlah untuk menghubungi saya kapan saja. Jangan lupa, kamu punya satu dukungan terkuat. Baik, kamu sudah menyelesaikan tugas. Tapi kamu, bagaimana dengan kamu memukul saya? Aduh, parah sekali ya, sakit sekali ya. Bagaimana kalau kamu lapor polisi saja? Bagaimana kalau Anda melaporkan ke polisi saja? Benar-benar tidak berguna. Semuanya, cepat bantu saya mencari. Suami saya yang memberikannya, kalung edisi terbatas itu hilang. Kemarin masih ada di dalam tas. Kok bisa hilang ya? Jangan-jangan ada seseorang yang mencurinya. Kemarin saya hanya dari kantor dan rumah. Tidak ada di rumah maupun di mobil. Pasti tertinggal di kantor. Kemarin, siapa yang terakhir pulang? Siapa? Sepertinya, itu. Saya, ada apa? Oh, Kenapa bengong saja? Cepat geledah. Hei, kenapa Anda menggeledah tas saya? Tidak berani ya? Berarti Anda yang mencurinya. Anda bilang saya yang mencuri, berarti saya yang mencuri. Kalau begitu, saya juga bilang cincin saya hilang dan ada di tangan Anda. Bagaimana menurut Anda? Kalian tahan dia? Kalian ini seperti orang mati. Awas saja kalau tidak, saya suruh suami saya memecat kalian semua. Cari saja. Tapi jika tidak ditemukan, Liu Momo Anda keluar dari Gu. Berani? Oke, kalau begitu, jika ditemukan, Anda yang keluar. Baik. Kalau begitu, tolong periksa. Masih bilang tidak mencuri? Bukankah ini kalung yang suamiku berikan padaku? Tahun-tahun ini sungguh. Bahkan pencuri begitu berani. Orang yang tidak tahu pasti akan tertipu olehmu. Ini jelas kalungku, suamiku yang memberikannya padaku. Anda bicara apa? Dengan orang seperti Anda, bisa-bisanya menikah dengan suami sekaya itu? Ini edisi terbatas Dark Forest dari Fulai. Anda tahu berapa harganya? Dengan suami Anda itu yang pergi bekerja naik sepeda listrik, masih mau berlagak kaya? Anda pikir hanya Anda yang suka berlagak. Semua orang di dunia ini sama seperti Anda. Begitu santai, tidak ada yang perlu bekerja. Jika tidak ada yang harus dilakukan, kalau begitu pecat saja semuanya. Perusahaan tidak memelihara pemalas. Bapak Gu, Anda sudah datang. Begini, wanita ini, dia mencuri kalung nyonya direktur utama dan masih tidak mau mengakuinya. Nyonya, siapa yang Anda bilang nyonya saya? Siapa yang bilang dia nyonya saya? Hah? Apa? Anda bukan nyonya direktur utama? Anda membohongi kami. Anda sendiri yang salah mengenali orang. Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, suami saya memang seorang direktur utama. Hanya saja bukan direktur utama Gu. Kalian memanggil saya nyonya direktur utama juga tidak salah. Wanita bernama Sheng Yilan ini, dia mencuri kalung saya. Apa saya tidak boleh mengambilnya kembali? Kalung ini adalah edisi terbatas global. Kalian sepenuhnya bisa menelepon mereknya dan menanyakan nama pelanggannya. Halo, selamat siang. Selamat siang, toko utama Fulai. Saya menemukan sebuah kalung hutan malam gelap. Sekarang ada 2 orang yang datang untuk mengambilnya. Satu bernama Sheng Yilan, satu lagi bernama Liu Momo. Apakah di antara mereka ada pemilik kalung hutan malam gelap ini? Ada. Nona Sheng Yilan adalah pemilik kalung hutan malam gelap kami dan juga pelanggan SVIP kami. Terima kasih. Dasar wanita jahat, beraninya kau membohongi kami. Aku akan memecatmu. Beraninya kamu memukulku. Meskipun aku bukan pemilik perusahaan kalian, suamiku adalah presiden direktur perusahaan lain. Apa hakmu berteriak-teriak memarahiku di sini? Kamu hanya seorang bawahan yang tidak berarti apa-apa. Kamu? Sheng Yilan, jangan senang dulu. Meskipun aku tidak di sini, aku tetap bisa hidup dengan baik. Tidak seperti kamu, kehilangan pekerjaan ini. Tidak bisa bertahan hidup dan harus menjual diri. Sheng Yilan, berkemaslah. Ikut aku bertemu orang-orang dari Yuyai Group. Baik. Sepertinya suamiku datang. Berani melawan aku. Lihat saja nanti bagaimana aku membereskan kalian. Maaf ayah, ingatanku ini.
obatnya tertinggal di mobil. Aku ambilkan dulu. Ayah tunggu sebentar di sini. Kenapa kamu orang tua pengemis sialan? Kenapa? Terakhir kali gagal pura-pura tertabrak, sekarang datang ke perusahaan untuk pura-pura tertabrak ya? Aku bilang kamu ini, sudah tua bangka, tidak juga berbuat baik. Awas tidak ada yang mengurusmu sampai akhir hayat. Kamu? Oh, baru bicara sebentar. Sudah batuk separah ini. Jika orang tidak tahu, mereka akan mengira aku meracunimu. Kau mau mencari masalah lagi ya? Dasar orang tua. Kakek, apa Anda baik-baik saja? Saya akan membantu Anda masuk untuk minum air. Ayo. Sudah kubilang kalian berdua adalah satu komplotan kan? Sekarang terbongkar kan? Yang satu datang ke perusahaan untuk mencuri uang, yang satu lagi mencari masalah di luar perusahaan. Jangan-jangan dia itu suamimu, ya? Menggunakan uang dari mencari masalah untuk mengangkatmu menjadi SVIP di Flay. Jijik sekali. Kalau omonganmu kotor, jangan bicara. Baunya sampai memenuhi seluruh perusahaan. Apa perlu aku panggil satpam untuk mengusirmu ya? Baiklah. Kalian semua menindas wanita lemah sepertiku. Kalian tunggu saja. Suamiku sebentar lagi akan datang. Aku akan membuat kalian berlutut meminta maaf kepadaku. Suamiku, kenapa baru datang? Mereka semua menindasku. Cepat berikan aku keadilan. Bukankah aku menyuruhmu hari ini untuk mengambil cuti? Aku tidak sakit atau celaka. Kenapa harus cuti? Dengar-dengar, Gu dan UI Group ada kerjasama. Jangan pernah bermimpi, suamiku adalah manajer umum UI Group. Diam kau. Ayah. Kenapa aku tidak tahu? Selain Yifei, aku punya anak perempuan lain. Kau memang menantu yang baik. Anak perempuan dan menantu apa ini? Kami orang kelas atas sedang bicara. Untuk apa kau orang tua bangka ini ikut campur? Diam kau. Dia adalah ayah mertuaku dan juga direktur utama UI Group. Kau ini wanita murahan dari luar. Masih berani bilang diri sendiri, orang kelas atas. Kau bawa direktur utama masuk dulu, biar aku yang bereskan di sini. Pergi sana, selesaikan masalahnya dengan baik. Pak Zhang, lewat sini, silakan. Sheng Yilan, jangan terlalu senang kau. Melihat wajahmu ini, aku jadi muak. Liu Momo, kau ini memang tidak bisa berubah. Saat sekolah sudah jadi berandalan dan juga selingkuhan. Awalnya aku mengira kau menemukan orang kaya baru. Tidak disangka masih jadi selingkuhan. Cuy, meskipun jadi selingkuhan, tetap lebih baik daripada kau yang miskin. Wanita jahat. Anak haram tak punya ibu. Kau. Jika kau berani melangkahkan kaki keluar dari lift ini, aku akan menghancurkan wajahmu. Tidak ingin dipukul, pergi sana dengan patuh. Kalian sedang membicarakan apa? Sangat gembira. Oh, aduh, hahaha. Kamu menikahi seseorang seperti ini. Istri yang cantik dan baik hati. Memilikinya adalah berkah bagimu. Direktur Zhang, Anda sudah tahu? Direktur Zhang, awalnya saya kira Liu Momo adalah istri saya. Hampir saja tidak mau bekerja sama dengan kami. Hahaha. Sorry. Kalau begitu, tolong Direktur Zhang, Anda jaga rahasia ini untuk kami. Saya masih ingin belajar banyak hal. Pasti. Pasti. Lan, antarkan Direktur Zhang keluar. Hati-hati di jalan, Direktur Zhang. Hei. Kamu mau apa? Syukurlah kamu istriku. Kalau wanita itu beberapa ratus miliar tidak akan cukup untuknya menghabiskan uang. Hanya bisa dibilang nenek punya pandangan yang baik. Ketika seseorang itu baru bangun, dia masih menganggapku menyebalkan dan ingin bercerai denganku. Masa lalu jangan diungkit lagi. Kenapa tidak boleh diungkit? Kamu. Ada apa? Hati-hati, ada orang di sini. Ada kamera pengawas juga.
Kalau begitu, ke kantorku saja. Kunci pintu. Hei, lepaskan aku. Nanti ada orang. Aye. Sayang, aku pulang. Kita tidak akan berpisah lagi. Ada apa? Kamu tidak senang aku kembali? Siapa yang setahun lalu saat aku keluar negeri menangis terseduh-seduh memohon padaku agar tidak pergi? Tunggu, jangan pergi. Pak Gu, masalah tadi aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak mendengar apapun. Aku kira ada apa, ternyata takut orang lain mendengar masa lalumu ya. Aduh, aku terbang belasan jam baru sampai sini, begitu sampai sini langsung buru-buru menemuimu. Aku lapar sekali sekarang sayang, temani aku makan ya. Sudahlah, nanti saja aku jelaskan pada Lanlan. Baiklah, kamu mau makan apa? Aku tahu, kamu masih peduli padaku. Kita makan di restoran yang sering kita kunjungi saat dulu berkencan ya. Ganti saja. Restoran itu sudah bangkrut. Hah? Kalau begitu baiklah. Jadi kamu mau makan apa? Asal bersamamu, aku mau makan apa saja. Dia benar-benar pergi. Ternyata dia adalah mantan pacar Gu Jiuye. Cantik sekali. Lan, sudah kembali. Haus ya? Minumlah kopi. Ini burrito yang sengaja aku pesan untukmu. Enak sekali. Tidak usah. Aduh, dulu kami berdua yang salah. Kami tertipu. Semua salah Liu Momo itu. Kalau bukan karena dia menghasut kami tidak akan menargetkanmu. Betul. Aku akan membawa Su Qingkong ke Xiaoxiang Pavilion untuk makan. Sekaligus menjelaskan semuanya, aku akan segera kembali. Jangan berpikir yang macam-macam. Kalian bekerjalah dengan baik. Jangan melakukan hal-hal seperti ini selama jam kerja. Aduh, sayang, minyak tumpah di kakiku. Tolong bersihkan dong. Tidak. Aku tidak bisa membayangkan yang bukan-bukan. Guntur bukan orang seperti itu. Tapi dia menghadapi mantan pacarnya. Bukankah dikatakan mantan pacar selalu adalah cinta pertama pria yang tak terlupakan? Tidak, aku harus pergi melihatnya. Hei manajer, beri aku izin cuti, ya? Boleh. Kamu ajukan saja lewat Facebook. Kenapa kita harus menjilat dia sih? Aduh, banyak omong. Bukankah asisten Surya sudah bilang, Nyonya Presiden akan datang dan bekerja di Departemen Keuangan kita. Kalau bukan dia, Liu Momo, ya berarti kan dia Sheng Yilan. Tapi Sheng Yilan, dia tidak pernah bilang kalau dia Nyonya Presiden. Begitu, aku tebak dia ingin merahasiakannya. Kita juga jangan bicara ke siapa-siapa. Anggap saja tidak tahu. Bagaimana kalau dia bukan Nyonya Presiden? Bodoh. Meskipun dia bukan Nyonya Presiden, orang yang bisa jadi sweep di Fulai, itu bukan seseorang yang bisa kita cari masalah dengannya. Mari makan tunas bambu ini. Saat kita masih sekolah dulu, kita sering pergi ke belakang sekolah, ke toko kecil itu untuk membelinya. Kamu ingat, tunas bambu mereka adalah yang paling enak yang pernah ku makan. Aku ingat. Tapi enak atau tidaknya tunas bambu itu? Aku sudah lupa. Karena aku memang tidak suka makan tunas bambu. Kamu yang suka, makanya aku sering menemanimu. Kalau dipikir-pikir waktu itu, kamu baik sekali padaku. Selalu mengalah padaku dalam segala hal. Tapi aku terlalu muda, tidak menghargai dirimu yang sebaik itu. Jangan bilang begitu. Tidak salah jika kamu mengejar impianmu dan karier. Meskipun kamu seorang wanita, aku tidak berpikir kamu harus mengorbankan masa depanmu demi sebuah hubungan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Tapi aku tidak bisa menari lagi. Apa maksudmu? Ya. Aku tidak betah di sana. Mereka sangat menolak orang asing, terutama menolak seorang orang asing yang menari lebih baik dari mereka. Jadi setelah aku mendapatkan posisi utama, mereka menjebakku hingga terjatuh dari tangga luka parah. Aku tidak bisa menari lagi. Jadi, kamu pulang ke rumah. Aku hanya punya kamu.
Saya sudah menikah. Apakah dengan gadis yang tadi? Apakah nenek memaksamu menikah? Kamu sama sekali tidak mencintainya, benar kan? Aku akan bicara dengan nenek. Aku bisa. Aku mencintainya. Aku tidak percaya. Kita baru berpisah 1 tahun saja. Kamu sudah mencintaiku begitu lama. Bagaimana mungkin kamu bisa menyukai orang lain? Jangan bercanda, ya. Aku tidak bercanda. Su Cingkong, jangan bersikap lengket. Aku sudah memiliki istri. Apakah kamu benar-benar ingin memperlakukanku sedingin ini? Kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku, benar kan? Lalu, kenapa kamu mau bersamaku? Karena cocok. Dan juga karena pemberontakan. Waktu itu nenek ingin aku mencari yang setara. Aku tidak ingin bahkan pernikahanku pun dikendalikan. Tepat saat itu kamu muncul. Kamu sangat cantik. Sifatmu juga sangat baik. Jadi aku bersamamu. Jadi selama ini kamu hanya menipuku. Katamu kamu mencintaiku juga palsu. Aku mencintaimu itu benar. Lagi pula kita sudah bersama begitu lama. Mustahil jika dibilang tidak ada perasaan. Tapi belakangan aku baru menyadari. Setelah kamu pergi, aku tidak sesedih yang kubayangkan. Aku mau ke kamar kecil. Ada apa? Lupa mengambil tisu. Aduh. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kenapa kamu kemari? Kenapa? Merasa bersalah ya? Tidak berani membiarkan aku datang. Bicara apa sih? Mana mungkin? Bagaimana? Bagaimana pembicaraanmu dengan mantan pacarmu? Jujur saja, berantakan. Dia di mana? Pergi ke toilet. Aku pergi dulu. Saya pulang dulu. Tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Sebelum saya datang, apa yang terjadi di sini? Saya hanya menjelaskan padanya bahwa saya sudah menikah. Itu saja. Benarkah? Hah? Lalu lipstik di kerah kemeja Anda itu bagaimana? Oh, tadi dia tidak sengaja terjatuh. Lalu saya menolongnya. Mungkin saat itu menempelnya. Jiuye benar. Hubungan kami sudah lama berlalu. Tadi tidak terjadi apa-apa. Lalu, gigitan cinta di leher Anda itu bagaimana? Ini karena 2 hari lalu saya sakit tenggorokan, jadi saya mencubitnya untuk meredakan panas dalam. Jangan salah paham. Ibu kan, Anda tidak berpikir saya dan dia di sini melakukan hal seperti itu kan? Saya tidak mengatakan itu. Tapi penjelasan Anda sangat dibuat-buat. Sulit dipercaya. Nona, meskipun saya sangat mencintai Jiuye, saya juga sangat iri Anda bisa menjadi istrinya. Tetapi saya sama sekali bukan orang seperti yang Anda bayangkan. Tolong jangan menghina harga diri saya. Tidak, maaf ya. Masalah kalian suami istri selesaikan sendiri. Saya pergi dulu. Tidak apa-apa. Sejak saya terluka, kaki saya agak sulit bergerak. Bisakah saya merepotkanmu untuk mengantarkan saya pulang sebentar? Jika istrimu tidak tenang, saya bisa membiarkannya ikut dengan kita. Saya tidak keberatan. Saya? Tidak perlu. Jika antara suami istri, bahkan kepercayaan sekecil ini tidak bisa dicapai, mungkin tidak perlu bersama lagi. Kamu masih bisa berjalan? Kaki saya terkilir. Mungkin tidak bisa berdiri tegak. Merepotkanmu. Sial, ternyata dikalahkan oleh perempuan licik itu. Sangat marah. Dasar Gujiuye bajingan, lebih bodoh dariku. Bisa ditipu perempuan licik selama 2 tahun. Ada apa? Apakah kedinginan? Pasti Sheng Yilan, perempuan jahat yang tidak mempercayaiku itu sedang memaki saya. Saya bisa membuatmu jatuh cinta padaku sekali. Maka saya bisa membuatmu jatuh cinta padaku kedua kalinya.
Baiklah, masih tidak memedulikan saya. Sepertinya kamu sedang merasa sombong ya? Ah. Kamu. Kenapa kamu tidak memakai pakaian? Kamu sudah keluar. Ini semua karena kamu mematikan lampu saya. Mematikannya. Saya, siapa yang tahu? Kamu seorang pria besar takut gelap ya? Kamu mau apa? Kenapa kamu tidak mempercayai saya hari ini? Saya. Mana ada saya tidak mempercayai kamu. Saya hanya bertanya, siapa sangka kamu jadi kesal begitu? Kapan saya jadi kesal? Kamu bilang penjelasan saya sangat mengada-ada, padahal saya mengatakan semua kebenaran. Coba posisikan diri kamu di tempat saya. Apakah kamu tidak akan marah? Saya marah. Tapi kamu malah bilang, jika tidak ada cukup kepercayaan, maka tidak perlu menjadi suami istri. Apakah kamu tidak ingin bercerai dengan saya? Saya mengatakan itu karena sedang marah. Bagaimana mungkin saya, karena masalah ini, jadi bercerai denganmu? Saya tidak peduli. Kamu bilang begitu waktu itu. Saya sangat marah. Saya sangat sedih. Saya merasa kamu hanya ingin bercerai dengan saya. Baguslah, mantan pacar sudah kembali. Kamu malah ingin bersama saya. Kamu. Gujiu ya, apa kamu ini seperti anjing? Jika aku tidak menghukummu, kamu tidak akan belajar. Apa itu, begitu? Maafkan aku. Aku tidak segera menyadarinya. Kamu mandi saja dulu, aku pergi dulu. Kapan menstruasimu berakhir? Kemarin adalah hari terakhirnya. Aduh, apa yang kamu lakukan? Gujiu ye, aku sudah mandi. Ada satu hal. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Kuharap setelah kamu mendengarnya, kamu tidak akan berpikir aku sedang menghasut. Ada apa? Hari ini aku awalnya berpikir, aku salah paham pada Su King Kong. Tapi saat kamu menggendongnya dan berjalan keluar, aku melihat di wajahnya senyuman aneh. Mungkin aku salah lihat. Aku juga tidak tahu apakah semua yang terjadi hari ini, dia yang merencanakannya. Mungkin dia ingin kita salah paham. Aku hanya berpikir. Tadi saat aku mengantarnya pulang, apakah ada rekaman CCTV yang bisa menangkap ekspresinya? Kamu percaya padaku? Tentu saja. Karena kamu istriku. Hanya karena itu? Tidak. Karena cinta adalah kepercayaan tanpa syarat. Aku mencintaimu, Lanlan. Ini pertama kalinya kamu mengatakan ini padaku? Nanti akan ada berkali-kali lagi. Tidurlah. Apa ini? Reuni teman sekolah. Malam ini juga, mendadak sekali. Ya. Mungkin untuk menyambut Su King Kong kembali ke negara ini. Tertulis di sana boleh membawa anggota keluarga. Mau tidak kamu ikut denganku? Biarkan mereka semua melihat betapa cantiknya istriku dan betapa manisnya. Kalau begitu aku akan berkorban sedikit waktu istirahatku agar kamu bisa pamer ya. Memang istriku yang terbaik bagiku. Hei, malam ini kamu tidak boleh berpakaian terlalu cantik, ya. Aku takut semua orang akan melihatimu. Kamu. Bisakah kamu berhenti merayu? Norak sekali. Perkenalkan, ini istri saya, Sheng Yilan. Halo semuanya. Gujiu ye, kapan menikah? Kok tidak mengabari kami? Belum mengadakan pesta pernikahan.
Nanti kalau sudah mengadakan pesta pernikahan, pasti akan mengabari kalian semua. Hah, Istrimu mirip sekali dengan King Kong. Sampai selera berpakaiannya pun sama. Jangan-jangan dia mengintip akun media sosial King Kong, lalu diam-diam menirunya, ya? apanya yang mirip? Rok ini ibukan itu juga model yang populer tahun ini. Kamu jangan bercanda. Saat aku pergi waktu itu, dia sudah sangat membenciku. Bagaimana mungkin dia akan mencari orang yang mirip denganku? Aduh, ada cinta, pasti ada benci. Gu Jiuye, jangan-jangan kamu masih belum bisa melupakan King Kong. Maka dari itu, kamu mencari seseorang sembarangan untuk menikah dan membuatnya kesal, sampai tidak mengadakan pesta pernikahan. Kami belum mengadakan pesta pernikahan. Itu karena aku terlalu sibuk, harus mengambil alih perusahaan keluarga. Nanti setelah aku tidak sibuk lagi, baru kami akan mengadakan pesta pernikahan. Benar kan, sayang? Benar. Istriku, aku pasti akan memberimu pesta pernikahan yang meriah. Sayangku, kamu baik sekali. Lihatlah, sudah aku bilang. Dia sudah melupakanku. Kamu jangan bicara lagi. Nanti Nona Sheng Yilan jadi tidak senang. Para pria itu memang tidak setia. Baru setahun putus, langsung menikah. Apa bedanya dengan langsung bersama lagi? Sudah, mari kita pesan makanan. Kalian lihat mau makan apa dan minum apa. Lily, aku ingat kamu suka minum teh hijau kan? Teh hijau di sini sangat terkenal. Apa kamu mau pesan satu teko untuk dicoba? Si teh hijau sebesar ini sudah duduk di sini. Untuk apa aku minum teh hijau lagi? Tidak mau minum, tidak nafsu makan. Huh, Kenapa kamu tertawa? tidak apa-apa. Hanya saja ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memperkenalkan diri seperti ini. Bahkan mengatakan dirinya adalah teh hijau. Suamiku, kenapa semua teman-teman lamamu ini punya kesadaran diri yang tinggi, ya? Aku sedang menghinamu, apa kamu tidak mengerti? Sudah Lily, aku tahu kamu membelakku, tapi yang lalu biarlah berlalu. Kamu jangan terus menyudutkan Nona Sheng. Kalau tidak, Aye tidak akan senang. Memang licik sekali. Tidak mengatakan dirinya akan tidak senang. Hanya mengatakan Aye tidak senang. Itu berarti dia hanya peduli pada perasaan suamiku. Betul. Lagi pula suamiku sangat mencintaiku. Orang lain asal bicara sedikit tentangku, dia sudah tidak senang. Apalagi kalau teman lama yang tidak ada hubungan apa-apa datang ke hadapannya dan menghinaku. Ini bukan hanya menghina saya, tetapi juga tidak menghormatinya. Ibu kan? Tidak menghormatinya. Kenapa memangnya? Gu Jiuye, bukan maksud saya ingin bilang begini. Selera kamu itu seperti apa sih? Meninggalkan Su King Kong yang begitu baik malah menikah dengan seorang green tea. Benar-benar tidak mengerti kamu. Semua orang sudah di sini. Maaf, saya datang terlambat. Suami bukannya dia belajar kedokteran. Kenapa dia teman sekelasmu? Dia. Ini namanya teman alma mater. Kami berlima, sangat akrab waktu kuliah. Kemana-mana selalu bersama. Jadi, kami juga menyaksikan betapa serasinya Gu Jiuye dan King Kong. Betapa mereka saling mencintai. Sudah ditanya belum kamu bicara? Kenapa banyak sekali bicaranya? Menyebalkan. Itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Kenapa masih dibahas lagi? Yang lalu, biarlah berlalu. Hari ini kita akan berkumpul. Jadi berkumpullah dengan baik. Kalau tidak ingin makan, bubar saja. Tidak perlu makan dengan perasaan tidak senang seperti ini. Saya mau ke kamar kecil sebentar. Ayah, apa kamu sangat tidak ingin melihatku? Istriku sudah terlalu lama di sana. Aku akan mencarinya. Ayah, aku tidak percaya kamu tidak pernah mencintaiku. Apalagi, tidak percaya kamu begitu mudahnya mencintai Sheng Yilan. Kamu pasti masih marah padaku, benar kan? Kita bukan anak kecil lagi. Aku sangat memahami perasaanku. Aku mencintai Lan Lan. Saat bersamanya, aku sangat bahagia. Sangat nyaman. Yang lebih penting lagi, saat di depannya, aku merasakan debaran hati. Perasaan ini tidak kudapatkan saat bersamamu. Sama sekali tidak. Su King Kong, sadarlah. Drama seperti hari ini, jangan dimainkan lagi. Ayah, jangan lepaskan aku. Jangan lepaskan aku. Aku hanya punya kamu. Aku benar-benar hanya punya kamu. Aku tidak punya apa-apa lagi.
Orang tuaku tahu aku tidak bisa menari. Mereka merasa aku sudah tidak ada nilai gunanya. Kamu juga tahu bagaimana keluargaku seperti apa. Aku mohon padamu, ayah. Yang bisa kuandalkan hanya kamu. Jika ini tentang pekerjaan, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Tapi Su Qingkong, kamu harus mengerti. Dalam hidup ini, satu-satunya yang bisa kamu andalkan hanyalah dirimu sendiri. Cepat lepaskan. Aku tidak mau. Ayah, beri aku satu kesempatan terakhir. Ayah. Bagaimana? Sudah beres? Sudah. Semoga dia bisa mengerti. Terima kasih istriku tersayang, sudah menemaniku. Lapar. Kalau begitu, aku akan mengajakmu makan enak. Ayo. Halo. Ayah, King Kong dalam masalah. Cepat datang ke rumah sakit. Baik. Ada apa? Cheng Xi menelepon dan bilang, Su Qingkong dalam masalah di rumah sakit. Aku akan segera kembali nanti. Aku ikut denganmu. Baik. Ayah, kamu akhirnya datang. Aku sangat sakit. Aku sakit sekali, rasanya mau mati. Bagaimana keadaannya? Dia sebelumnya mengalami luka parah. Dirawat di rumah sakit selama 3 bulan dan sudah hampir pulih. Tapi sesekali masih ada rasa sakit phantom. Ditambah lagi semalam, dia jatuh saat mengganti lampu sendiri. Rasa sakit phantomnya bertambah parah di tengah malam. Merasa kakinya patah lagi. Maaf ayah, aku tadi sangat sakit sampai pikiranku kacau. Untuk sesaat aku lupa lagi. Kamu sudah menikah. Maaf Nona Sheng, aku tidak sengaja. King Kong, bukan salahmu. Aku yang memanggil ayah kemari. Aku yang menyuruhnya datang. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Bisakah aku dan Nona Su berbicara 4 mata? Cheng Xi, kamu dan ayah keluar dulu ya. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Baiklah, jujur saja. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kak, mereka semua sudah pergi. Masih mau berakting apa? Jangan terlalu berlebihan, ya? Nona Sheng, Anda pasti salah paham. Beberapa hari yang lalu, saya lupa ayah sudah menikah. Kalau tidak, saya tidak akan pernah kembali ke negara ini untuk mencarinya. Hari ini saya terlalu menderita, ingatan saya kacau, makanya saya lupa kalau dia sudah menikah masalah ini. Maafkan saya. Anda bisa langsung membawanya pulang nanti. Benarkah? Tentu saja. Setelah saya sedikit pulih, saya akan meninggalkan kota ini. Lagi pula tanpa Aye. Saya terus tinggal di sini tidak ada artinya lagi. Aye, istrimu ini tidak punya toleransi sama sekali. Bahkan Su King Kong yang masih sakit pun dicurigai, setelah diinterogasi berkali-kali tidak ada yang terungkap. Dia tidak perlu mentolerir siapapun. Karena saya hanya akan memiliki dia seorang. Kamu tidak jatuh cinta padanya? Ya. Bagaimana mungkin? Sudah berapa lama kamu mengenalnya, dan dia dibeli oleh nenek untuk memberimu keberuntungan, sama sekali tidak ada dasar perasaan. Jangan terbawa perasaan, salah mengartikan perasaanmu sendiri. Cinta tidak ada hubungannya dengan waktu. Kamu belum tentu mencintai Su King Kong hanya karena sudah lama bersamanya. Makanya kamu mencintainya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana saya tahu itu tidak penting. Jika kamu menyukainya, jagalah dia sendiri. Bukan membuat saya datang sepagi ini. Tidak, mencintainya berarti memberinya apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan sekarang adalah kamu berada di sisinya.
Saya tidak bisa. Aye, anggap saja sebagai rasa simpati. Rawatlah King Kong sampai dia sembuh ya. Rasa sakit Phantom itu benar-benar menyakitkan. Tidak kalah dengan rasa sakit yang nyata. Dia sangat mencintaimu. Kasihanilah dia. Dia mencintaiku. Aku harus merawatnya. Lalu kalau besok orang lain mencintaiku, apa aku juga harus merawat orang lain? Kalau suatu hari nanti seluruh dunia mencintaiku, apa aku juga harus merawat seluruh dunia? Aye, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku memang selalu seperti ini. Kalau kamu mencintainya, rawatlah dia sendiri dengan baik. Buat dia menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Ibu kan malah memaksaku secara moral di sini. Masalah hari ini hanya kubiarkan terjadi sekali. Kalau ada lain kali, meskipun kamu sahabat terbaikku, aku juga tidak akan memaafkanmu. Tidak, hidupmu masih punya banyak makna. Dulu kamu meninggalkan Gu Jiuye hanya untuk mengejar kariermu. Aku tidak percaya, orang sepertimu yang tahu mencintai diri sendiri, mengejar karier sendiri, dan masa depan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Lihatlah dirimu sekarang, seperti apa ini? Aku sudah menonton video pertunjukanmu. Elegan, percaya diri, tenang. Meskipun tidak bisa jadi penari utama, kamu masih bisa bersinar di bidang tari. Kamu bisa melatih murid-muridmu menjadi penerusmu. Ibu kan seperti sekarang ini, menyerah pada diri sendiri, hanya ingin bergantung pada seorang pria untuk hidup. Betul. Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Apalagi, bukan berarti tidak ada yang mencintaimu, hanya saja kamu tidak melihatnya. Apa? Siapa yang menjemputmu di bandara? Siapa yang berada di sisimu tepat saat kamu sedang terpuruk? Maksudmu Chengxi? Mana mungkin? Lupakan masa lalu. Hargailah orang yang ada di depan matamu. Jangan lagi berulang kali melakukan kesalahan. Kamu seharusnya bukan seseorang yang terjebak dalam perasaan dan berebut pria dengan wanita lain sampai mati-matian. Kamu benar. Aku bukan orang seperti itu. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kamu jaga kesehatanmu baik-baik. Semoga lain kali, saat kita bertemu lagi, kamu bisa kembali bersinar. Pasti, Sheng Yilan. Terima kasih. Baik-baik saja. Baik, Maaf, gagal membujuk Ye untuk tetap tinggal untuk menjagamu. tidak apa-apa. Saya sudah sadar. Benarkah? Benar. Saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mungkin ada juga orang yang lebih pantas saya hargai. Untuk dihargai. Wajah saya hampir kau buat berlubang karena ditatap. Apa yang kau lihat? Saya melihat ketampanan dan kehebatan suami saya. Oke, gombalan murahan ini saya terima. Apa? Sudah beres? Baik, saya akan ke kantor sekarang. Ada apa? Barusan pengacara menelepon dan bilang, pengalihan saham perusahaan dan pengalihan rumah ibu saya sudah selesai diproses, tinggal saya tanda tangan. Benarkah? Ya. Bagus sekali. Kalau begitu, kita cepat ke kantor. Ya. Duduk yang tenang. Ya. Pasun, percepat.